we got together with Pastor Chris and Pastor Stephen on Thursday to and we're going to sing it, just receiving the blessing of Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus won. 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 He was my sin away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day.
sin away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Yeah. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Sekali lagi shalom Goal Sisi. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Jangan turunkan tanganmu. Yang bersuka cita sekali lagi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Senang sekali boleh melihat saudara-saudara sekalian. Kita boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita yang terbaik untuknya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya Tuhan kami rasakan kasih setia yang luar biasa Bapa. Hari ini Tuhan kami anak-anak-Mu datang dengan penuh kerinduan untuk menaikkan pujian kami, penyembahan kami, mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap kami yang datang di tempat ini yang lemah dikuatkan. Kami yang punya berbeban berat Tuhan, kami terus dibantukan oleh-Mu Bapa. Ini setiap kerinduan hati kami Tuhan. Ini setiap hati kami yang mau menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sungguh kita punya Allah yang tak terbatas. Satu hal yang Dia pinta adalah kita mau percaya kepadanya. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Sebab ketika kita berdoa kepadanya, mujizat itu terjadi. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nyatakan pujian ini dengan iman. Tak terbatas
kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Nyatakan di hadapan Tuhan. Hanya cuma Tuhan saja katakan. Tak terbatas. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, Kami percaya Tuhan, ada mujizat yang turun atas kami. Bukan karena kekuatan kami, namun karena Roh-Mu Bapa. Ini setiap kami Tuhan. mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ini setiap iman kami Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat itu nyata bagi setiap kami. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Nyatakan imanmu. Di saat ku Di saat kami tak berdaya Tuhan, satu-satunya yang menjadi pengharapan kami hanya Engkau. Dan kami mau percaya Tuhan, mujizat itu nyata bagi setiap kami yang percaya. Bukan karena kekuatan kami, namun karena Roh-Mu Bapa. Ini kami yang datang berdoa kepadamu. mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Nyata bagiku, nyata bagimu, nyata bagi kita yang percaya kepadanya. Sungguh kami percaya padamu. Tak terbatas kuasa-Mu, semua dapat Kau lakukan. Asal kami percaya padamu. Kami percaya padamu. Sungguh imanku percaya padamu, Tuhan. Bukan karena kuat dan hebatku, bukan karena kekuatanku, namun karena Roh Kudus yang bersamaku, yang melindungiku, Tuhan. Ku percaya padamu, ku percaya padamu. Oh Tuhan, kami percaya padamu. Mari jemaat Tuhan, nyatakan imanmu. Katakan kami percaya Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu. Ketika kami dalam kelemahan, ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang memegang setiap kami. Jalan-jalan yang tertutup, pintu-pintu yang tertutup, terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya, iman kami percaya ada Tuhan Yesus yang bersama kami. Terus katakan, iman kami Tuhan. Kau bersama kami. Kau bersama kami. Kami berserah penuh kepadamu. Kami percaya pada rencana-Mu, Tuhan. Lebih lagi perkatakan imanmu di hadapan Tuhan. Kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang tangguh. Sungguh Engkau Tuhan, Engkau besar dalam kehidupan kami. Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Kau bersama kami, Kau bersama kami. Kapan Kau tinggalkan hidupku, kapan Kau tinggalkan hidupku. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang perkasa. Gunung batu, kota perlindungan kami. Haleluya. Kami bisa, kami dapat melakukannya. Sebab kami punya Allah yang menjadikan segalanya. Kami punya Allah yang besar. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Kita punya Allah yang besar. Namanya Yesus. Berkatakan namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus.
harapanku ku taruh di dalam-Mu Bapa, bersama-Mu. Oh Tuhan, Engkau besar melebihi segalanya. Masih dalam sikap penyembahan, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sungguh kami rasakan penyertaan yang luar biasa. Kami rasakan berkat yang berlimpah. Kami rasakan anugerah yang daripada-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, itu semua berasal daripada kasih setia-Mu kepada setiap kami. Engkau yang percaya di hadapan Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena namun Roh-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, mujizat itu nyata. Berkatakan imanmu di hadapan Tuhan. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari perkatakan imanmu di hadapan Tuhan. Katakan, mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Lebih lagi perkatakan di hadapan Tuhan. Di saat ku tak berdaya, ada kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Iman kami bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Katakan ketika ku berdoa,
ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yang percaya boleh berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Sungguh kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa mujizat-Mu terjadi atas kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, lebih lagi kami mau bersuka cita merayakan kemerdekaan yang Tuhan sediakan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan, dengan saya sama-sama kita katakan amin. Sekali kita sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita, come on. Kesadari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Katakan, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang percaya angkat tangan tinggi, katakan bersama Rohmu. Pasti menang. Konsisi tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Sungguh tinggi namamu kami puji di tempat ini Tuhan Yesus. Satu suara. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Sama-sama katakan. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambar. Yang percaya katakan bersama Rohmu. Dengan iman katakan ku pasti semuanya siap. Lompat bagi Tuhan kita, come on. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Angkat tanganmu, katakan tinggi, come on. Satu suara serukan. Sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak kemenangan, dengan senang hati, Raja keagungan. Serukan Raja, Raja keagungan. Serukan Raja, Raja keagungan, Raja keagungan. Silakan yang percaya berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya ini saatnya kita berkumpul untuk meninggikan nama Tuhan kita. Amin. Mari lebih lagi kita bersuka cita bagi nama Tuhan kita malam hari. Come on. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu suara, serukan, come on. Tiba saatnya kami berkumpul bersama.
garis dan suku dan bangsa berdiri di hadapan tata satu suara Katakan keselamatan. keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan hormat dan kekuasaan kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan kau berikan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sungguh kami adalah orang-orang yang merdeka, yang percaya. Satu suara, angkat suaramu. Come on, Gold Sisi. Tiba saatnya kami Dari setiap suku berdiri di hadapan tata sesorangan satu suara keselamatan. keselamatan bagi Allah yang jujur dan berkata kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan hormat dan kekuasaan kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan kau berikan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Wow. Come on, Kaldini. Semua kami bersyukur Tuhan Yesus. Angkat tanganmu. Seluruh Kesamaan bagi Allah yang duduk dan berkata kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan hormat dan kekuasaan kemuliaan bagi Dia selamanya. kesamaan bagi Allah Yang jujur dan bertata naikkan pada anak domba oh pujian pujian dan kekuatan hormat dan kekuasaan kemuliaan bagi Dia selamanya. Kesamaan bagi Allah yang duduk dan bertata kami naikkan pada anak domba kekuatan kami terima pujian dan kekuatan hormat dan kekuasaan kemuliaan bagi Dia selamanya. katakan kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan suara-suara yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani, dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai kelahiran baru. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana cara kerja Roh Kudus dalam proses kelahiran baru seseorang? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1.
Roh Kudus menggunakan firman Allah sebagai media yang membuat kelahiran baru dapat terjadi. Firman Allah bukan hanya terdiri atas kata-kata, namun berisi kekuatan Roh Kudus. Mari kita baca ayatnya bersama-sama dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5a. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari keperkatakan imanmu di hadapan Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, Tuhan selalu memegang janji-Nya. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janji-Nya. Sebab kami percaya Tuhan, bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia peduli
percaya terhadapnya. Mari bangkit berdiri, nyatakan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, oh Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Yang suara angkat tanganmu, katakan, Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Katakan Dia mengerti. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. satu hal, Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Katakan sekali lagi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Amin. Kami tahu kami menyembah Bapa yang selalu peduli dalam keadaan kami. Kami tahu juga kami menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak terima segala hormat, segala pujian di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kali di mana Engkau ditinggikan, Engkau akan menarik orang datang ke tempat itu. Dan kami yakin di tempat ini Engkau hadir dan siap melawat kami semua. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Lawat kami dengan firman Tuhan. Urapi kami satu persatu di ruangan ini. Tidak ada kelewat satu pun. Baik itu yang ada di ruangan ini maupun yang mendengarkan secara online. Biar dijamah oleh Tuhan. Malam hari ini kami dibukakan oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Roh Kudus. Ungkapkan isi hatimu sehingga kami pulang, kami selesai ibadah tempat ini. Kami bukan lagi orang yang sama. Kami menerima penyingkapan dari firman Tuhan. Kami menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, jangan dulu duduk. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat semua tim pelayan hari ini. Yes, standing ovation buat mereka dengan baik sekali menyembah Tuhan. Silakan duduk kembali. Baik, dari depan sampai belakang teman-teman parking ministry, cooking ministry, ya sekarang namanya F&B. Kalau apa? Parking itu traffic flow, ya gitu ya. Jadi mereka sudah melayani dengan baik dan kita patut bersyukur karena ada teman-teman kita yang mau kasih waktunya, yang mau kasih tenaganya untuk kemudian melayani kita dengan baik mulai dari depan sampai dengan kita nanti selesai. Dan buat kita semua yang terbeban untuk melayani, ya di depan barcode yang besar ada yang kecil, boleh di scan nanti dan bergabung bersama kami dalam melayani Tuhan di tempat ini. Baik, judul kita adalah bekerja dengan hati. Nah, kalau kita bicara dengan bekerja dengan hati, sebenarnya minggu pertama kita sudah banyak sekali berbicara mengenai bagaimana etos kerja seorang Kristen. Bapak Ibu kalau mengikuti ibadah di tempat ini dari minggu pertama, sebenarnya apa nanti yang kita baca dalam Efesus 6 ayat 5 sampai 8, kita sudah baca semuanya di dalam Kolose. Ya. Dan kita hanya akan mengulang, tapi saya akan mengambil dari sisi yang berbeda. Oleh karena itu mari kita buka bersama-sama di dalam Efesus 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Kita buka sama-sama dan kalau boleh kita akan baca nanti secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap, lalu ayat 8 kita akan baca secara bersama-sama. Efesus 6 ayat 5 sampai dengan 8 untuk menghormati firman Tuhan.
Saya jemput Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri sekali lagi dengan hormat. Dan kita akan baca, saya akan baca ayat 5, Bapak Ibu suratkan ayat 6, 7, 8, kita baca sama-sama. Ayat 8-nya. Efesus 6 ayat 5 sampai 8 dikatakan demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. 6 sama-sama. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Sama-sama? Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang memelihara, melakukan, mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini dikatakan di sana, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Nah, saya akan kita garis bawahi kata tulus hati. Karena ini yang penting, yang ingin kita dalami malam hari ini. Karena kalau kita berbicara tentang bekerja dengan hati, maka harusnya highlight terpenting dari apa yang kita baca adalah kata tulus hati. Ya. Nah, kata tulus hati di dalam bahasa Yunaninya itu berbunyi haplotes, ya. Berbunyi sama-sama haplotes, ya. Tahu haplotes, tulus hati, ya. Haplotes itu alat yang buat staples, ya. Sama-sama bunyinya tes di belakang. Ya bukan, lupakan saya ya. Tapi kata haplotes sebenarnya kata tulus hati sudah benar di sana. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia sudah sangat baik menjelaskan dengan kata tulus hati. Tetapi sebenarnya belum menggambarkan secara utuh makna dari kata haplotes tersebut. Karena kalau kita bicara tentang haplotes, maka di dalam hubungannya tentang generous atau kemurahan hati, itu berbicara tentang singleness, simplicity, atau sincerity. Ya, jadi berbicara tentang singleness. Tahu singleness? Single dan ngenes. Gitu ya. Bukan ya. Singleness artinya kesatuan hati. Jadi pada saat kita berbicara tentang haplotes, itu berbicara tentang hati yang utuh. Nah, kalau kita kaitkan nanti dengan ayat yang ke-6, yang dimaksud dengan haplotes, kalau kita baca di ayat 6 kan ada dikatakan gini, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Nah, kata haplotes kalau kita kaitkan dengan ayat yang ke-6, maka kita akan mendapati kata haplotes itu erat kaitannya dengan kesatuan hati, artinya hatinya tidak bercabang. Ya, sampai saat ini mengerti ya maksudnya ya. Jadi haplotes itu berbicara mengenai kesatuan hati yang artinya hatinya tidak bercabang. Ini kita hubungkan dengan ayat yang ke-6, bukan hanya berbicara tentang kemurahan hati. Ya. Tapi saya mau kasih dulu sebuah garis besar. Kata hati yang tidak bercabang bukan berarti orang itu tidak boleh punya banyak tanggung jawab. Karena kita semua pasti ada tanggung jawabnya. Ada orang yang bekerja dia punya tanggung jawab mungkin sebagai manajer, sebagai pekerja. Ada juga orang yang di saat yang bersamaan dia juga adalah seorang kepala keluarga. Kita tidak berbicara mengenai tanggung jawab. Ya. Tapi yang kita bicarakan adalah orientasi hati. Sama-sama katakan orientasi hati. Orientasi hati atau bagaimana sikap hati saat kita sedang melakukan sesuatu. Ya, sampai sini saya harapkan mengerti. Makanya persoalannya nanti bukan berarti saya harus punya banyak pikiran, bukan. Tetapi kemana hati saya saat saya sedang mengerjakan sesuatu. Itu maksudnya haplotes. Arah hati dan keutuhan hati saat kita melakukan sesuatu. Nah, tetapi saya tidak akan bahas itu lebih dalam. Saya akan coba mencari via negatifanya. Tahu via negativa? Kebalikan dari via positiva. Enggak ya? Jadi via negativa itu artinya kita akan lihat. Kalau seandainya orang bercabang hatinya, apa dampaknya? Ya. Jadi saya akan bahas mengenai kalau orang itu hatinya bercabang, apa yang terjadi? Ya. Yang pertama, orang yang hatinya bercabang, itu dia akan mudah sekali berubah-ubah keputusannya. Walaupun ini bicara tentang bekerja, tapi saya akan tarik mundur ke belakang.
supaya ini kemudian cocok untuk kita semua di sini. Baik yang baru mempersiapkan pekerjaan, terutama yang punya grup-grup WhatsApp untuk mencari pekerjaan. Ya. Dan buat kita semua yang sudah bekerja, bahkan yang berumah tangga. Jadi hati yang tidak bercabang akan membuat kita, hati yang bercabang akan membuat kita mudah sekali berubah. Apa maksudnya? 5 menit yang lalu keputusannya A. Lalu kemudian sekarang keputusannya B. Tiba-tiba 5 menit kemudian berubah lagi keputusannya. Orang yang bercabang hati, orang yang tidak utuh hatinya adalah orang yang mudah bimbang. Yang setuju katakan amin. Harus mengerti ini, orang yang bercabang hatinya, tidak utuh hatinya, dia akan mudah sekali berubah-ubah keputusannya dan dia akan bimbang. Yakobus 1 ayat 6 berkata begini, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Tahu gelombang laut? Yakobus jelaskan lebih lanjut. Dia gampang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Enggak jelas bentuknya seperti apa. Makanya nanti di ayat 8 sama Yakobus dikatakan, ini loh, orang yang bimbang itu orang yang hatinya tidak utuh. Orang yang mendua hati. Sama-sama kita baca yang di atas. 3, 2, 1. Betul atau tidak orang yang mendua hati? Coba Mi, kalau kau punya 2 pacar. Bilang sama kira yang berdosa itu. Betul atau tidak? Ya. Itu orang yang punya 2 pacarnya, tidak berani dia taruh handphonenya itu sembarangan. Betul apa betul? Karena apalagi notifikasinya dikasih sembunyi itu. Halo? Betul apa betul? Jadi kalau ada pacarmu dikasih sembunyi notifikasinya, ya, bilang kasihlah itu notifikasimu. Sama teksnya. Jangan cuma notifikasi. Ya. Dan biasanya, kalau sudah mulai bergetar, oh dia sudah kayak cacing kepanasan itu. Mau dijawab kah tidak kah? Dijawab kah tidak? Tapi biasanya dia jawab, Ji. Cuma dia ganti namanya tukang AC. Ini orang yang mendua hati, tidak tenang dalam hidupnya. Dan tahu Kak, saya kasih 2 poin di sini. Kenapa seringkali kita berubah? Yang pertama kita seringkali berubah karena seringkali kita bingung menentukan kita mau mengikuti suara yang benar atau suara mayoritas. Artinya seringkali kita berubah karena kita melawan suara mayoritas. Betul atau tidak? Kak, semua orang semua titip absen sekarang. Masa kita tidak ikut-ikutan? Kan sayang. Betul apa betul? Kak, orang sudah kebiasaannya mayoritas sekarang kasih naik harga. Masa kita tidak ikut-ikutan? Pak, mayoritas sekarang orang itu kalau pulang dari gereja harus gandengan tangan. Sekarang orang physical touch itu normalisasi Mika, mayoritas begitu. Ya. Ini yang sering buat kita bimbang. Akhirnya kita mudah mengikuti suara mayoritas. Mayoritas ngomong apa kita ikut, mayoritas ngomong ini kita ikut. Betul apa betul? Yang kedua bukan hanya mayoritas, kebiasaan. Orang sudah biasa begitu Kak. Pak, orang sudah biasa melakukan itu. Ini yang dibilang katanya membenarkan yang biasa. Bukan membiasakan yang benar. Ada satu contoh yang nyata yang kita bisa lihat ini dalam kehidupan Saul. Kalau kita dengar cerita Saul, dia disuruh sama Tuhan untuk, kamu habis diurapi menjadi raja, kamu harus perangi orang Amalek. Ingat, karena orang Amalek waktu kita datang lewat tanah itu mereka perangi kita. Sekarang kamu harus bantai habis semua kambing domba rajanya harus kamu habisi. Apa yang dilakukan sama oleh Saul? Dia menang, tapi dia sisakan Agag rajanya. Dan dia pilih dan rakyatnya dia jarah semua itu kambing domba yang lembu-lembu, yang tambun-tambun. Supaya mereka persembahkan katanya kepada Tuhan. Waktu Tuhan tahu itu, dan Tuhan pasti tahu. Dia bilang begini, aku telah menyesal menjadikan Saul menjadi raja. Mulai saat ini Saul telah kutolak menjadi raja.
Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Samuel? Samuel pergi cepat datang kepada Saul. Terus dia bilang gini, apa yang kau lakukan Saul? Apa jawabnya? Dia bilang, aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Dia takut sama suara mayoritas. Makanya keputusannya berubah. Ya. Saul kehilangan otoritasnya bukan karena dia hanya melanggar aturan ritual. Bukan karena dia hanya melanggar, tapi dia mengorbankan prinsip ketaatan kepada Allah karena suara mayoritas. Ya. Kalau saya bicara tentang kepemimpinan, maka Saul adalah orang yang tidak mampu mengendalikan rakyatnya. Saya yakin kalau dia di daratan Cina ketemu sama Liu Bei, Guan Yu, siapa lagi ya legenda 3 kerajaan itu, saya yakin harusnya lebih tegas daripada itu. Pikiran saya adalah harusnya Saul, siapa yang berani ambil kambing domba, saya penggal langsung. Harusnya diberani begitu. Tapi karena dia takut dengan suara mayoritas, dia kemudian apa? Dia tahu kehendak Tuhan, tapi hatinya terikat pada penerimaan manusia, pada suara mayoritas, hatinya kemudian bercabang. Dan menariknya dia menggunakan istilah rohani. Ini supaya dipersembahkan kepada Tuhan. Hati yang bercabang kadang-kadang bungkusnya itu rohani. Padahal rohana. Ya, padahal nggak benar. Manusia bisa nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Yang mengerti katakan amin. Dia tahu kok kalau hatimu bercabang, hatimu nggak benar. Ya. Saul membiarkan ketakutannya pada suara mayoritas dan kebiasaan mengalahkan ketaatannya kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Keluaran 23 berkata begini, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang melakukan kejahatan. Saya mengerti tekanan mayoritas sering membuat kita membenarkan apa yang salah. Tapi ingat, mayoritas belum tentu kebenaran. Halo? Sesuatu tidak menjadi benar hanya karena dilakukan oleh banyak orang. Hanya karena dibiasakan oleh banyak orang. Ini yang seringkali membuat hati kita bercabang. Saya mau kasih garis bawahi dulu ya. Kita itu sebagai manusia boleh kok mendengarkan masukan. Yang mengerti katakan amin. Jangan tutup telinga dengan masukan. Hidup sebagai manusia, kita butuh kritik dari orang. Kita butuh pertimbangan, kita butuh feedback dalam mengambil keputusan. Jadi begini, hati yang tidak bercabang, hati yang utuh, itu bukan tidak mau mendengar, bukan. Tetapi tidak mau dikendalikan oleh suara mayoritas. Dia mau mendengar, tapi waktu dia mengambil keputusan itu based on dia punya pertimbangan. Tapi sambil punya pertimbangan dia tetap mendengarkan orang lain. Yang jadi masalah sekali lagi ketika suara mayoritas mengendalikan keputusan kita. Itu mulai bahaya. Bagus kalau keputusan mayoritasnya benar. Kalau salah, kita ikut-ikutan salah. Jadi bedakan antara masukan dengan tekanan dari mayoritas. Ingat, orang yang bimbang dan mudah berubah akan cenderung mengikuti suara mayoritas. Meskipun suara itu salah. Hati-hati. Hati-hati. Zaman saat ini banyak sekali hal-hal salah dinormalisasi. Baik dalam dunia pekerjaan, baik dalam kampus, bahkan dalam rumah tangga. Banyak sekali. Alasannya pun alasan yang berbagai macam. Ya. Pakai AI boleh nggak di kampus? Boleh. Tapi ya dibaca. Jangan nggak dibaca. Beberapa dosen saya waktu saya masih kuliah S2. Beberapa dosen saya memperbolehkan. Saya waktu ujian sempro, ya, saya pakai notebook untuk cetak. Saya punya PPT. Saya pakai notebook untuk cetak. Nggak ada masalah, dosen juga nggak ada yang protes. Boleh. Cuman ya harus tahu isinya. Mayoritas sekarang dicetak sama AI, tapi nggak tahu isinya. Jadi begitu ditanya AU nih, nggak mengerti apa yang dibicarakan di sana. Ini yang nggak boleh. Di dunia kampus atau di dunia bekerja, dunia kampus itu sedang mempersiapkan kita di dalam masuk dalam dunia pekerjaan. Yang dilatih adalah cara berpikir. Nah kalau cara berpikir kita tumpul di dalam dunia kampus, apa kabar di dunia pekerjaan? Ya. Makanya jangan selalu membiasakan apa yang mayoritas lakukan. Cek dulu yang mayoritas lakukan ini benarkah atau tidak. Ingat ketika keputusan kita mudah dikendalikan oleh suara mayoritas, muncul bahaya berikutnya apa itu?
kita mulai suka lempar tanggung jawab. Kenapa kok begitu? Karena semuanya begitu, Pak. Semuanya begitu sekarang, jadi saya ikuti saja. Mulai lempar tanggung jawab. Saya melakukan karena mereka, saya mengikuti perintah atasannya disalahkan. Saya lakukan karena sistemnya begitu. Masa saya yang disalahkan? Ya. Nanti kalau sudah begitu, semua disebut itu yang ikut-ikut begitu. Makanya dia jadi tukang cepu. Tahu cepu? Pak Jamak. Tukang jamak-jamak. Pak, kenapa sih cuman saya dihukum? Itu juga curang. Woi, semuanya disebut curang. Dibilang tukang jamak-jamak. Kenapa? Karena tidak mau disalahkan sendiri. Mulai lempar tanggung jawab. Makanya dengar baik mulai dari sekarang. Dalam pekerjaan, dalam kuliah, mulai praktikkan 3 hal ini. Coba, tidak apa-apa kita dengar masukan, tapi jangan jadi, karena supaya kita jangan jadi orang keras kepala. Kita jangan menolak pertimbangan orang lain. Tapi pertimbangan kita harus punya prinsip. Apa dasar prinsip kita? Kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Apakah ini benar? Apakah ini jujur? Apakah ini dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Nah, kalau sudah dipertanggungjawabkan dengan standar itu, ambil keputusan dan bertanggung jawablah dengan keputusan tersebut. Jangan lempar tanggung jawab. Yang mengerti katakan amin. Itu penting buat kita mengerti. Jangan seperti Saul. Saul ditegur, dia bilang, oh iya karena rakyat, saya takut sama rakyat. Halo? Ingat, orang yang hatinya teguh utuh, dia bisa mendengarkan banyak suara. Tapi dia tidak memberikan kepada semua suara hak untuk mengendalikan keputusannya. Karena dia tahu keputusan yang benar harus standarnya firman Tuhan. Harus standarnya kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Hati-hati dengan suara-suara mayoritas dan suara kebiasaan. Ada yang benar, ada yang salah. Apa standarnya? Firman Tuhan. Jangan mudah berubah. Yang kedua, orang yang hatinya bercabang, tidak utuh, dia mudah berpura-pura. Ini yang lagunya Nika Ardila. Tahu? Dunia ini adalah panggung sandiwara. Ya. Kita semua adalah artisnya. Jadi berpura-pura artinya gini, ada perbedaan antara siapa kita dan apa yang kita tampilkan. Saya ulang lagi, berpura-pura secara sederhana adalah ada perbedaan antara kita aslinya dengan apa yang kita tampilkan. Ya. Makanya kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita di ayat ke-6 tadi saya katakan, jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan orang. Tahu ya, ngerti ya? Jadi jangan sampai kita ada pelayanan mata. Tahu pelayanan mata? Kalau dilihat baru bagus, tidak dilihat tidak bagus. Nah, hal ini berkaitan atau berlawanan dengan Yusuf. Tahu Yusuf ya? Yusuf ketika istri Potifar ganggu-ganggu dia. Ketika istri Potifar ganggu-ganggu dia bilang apa? Bahkan di rumah ini, Potifar tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Dan tidak ada yang diserahkannya kepada aku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah? Dia nunjuk berdosanya kepada Allah, bukan kepada Potifar saja. Dia bilang berdosa kepada Allah. Dan saya mau kasih tahu. Yusuf kan kebalikan dari orang yang bercabang. Orang yang hatinya tidak bercabang, nggak diawasin pun dia tetap akan sama. Yusuf ini nggak diawasin, nggak ada CCTV. Zaman itu kan nggak ada CCTV. Nggak ada juga orang yang kalau misalkan mau main dia pasang dulu. Enggak, dia nggak gitu. Nggak ada CCTV, nggak ada teknologi, nggak ada atasan, nggak ada yang lihat, nggak ada HRD. Dan saya kasih tahu, kejadian Yusuf digoda oleh istri Potifar itu nggak sekali 2 kali. Ya. Kalau kita kan digoda sekali masih tembok tinggi. 2 kali agak rendah sedikit. Agak rendah lagi digoda-goda. Lama-lama jebol. Ya, hati-hati yang pacaran. Tahu kenapa? Kemudian dia mau digoda terus? Bukan mau digoda. Kenapa dia digoda terus? Karena ada kesempatan Jadi ciri-ciri dosa seksual itu selalu ada kesempatan Makanya jangan suka berdua. Jangan suka berdua. Ngomong gitu saja kurang kencang. Bilang sama kiri kanan, bilang jangan suka berdua. Apalagi lawan jenis. Ya. Panggil itu temanmu. Kalau mau berdua, sama-sama makan martabak. Enggak apa-apa. Beli martabak. Tapi jangan suruh temanmu yang pergi beli, kau yang pergi beli. Ya. Lihat Yusuf.
Yusuf hatinya nggak bercabang. Dalam dia nggak diawasi pun dia tetap pegang integritasnya. Hatinya tetap utuh buat Tuhan. Halo? Dia selalu berpikir, Tuhan itu melihat keutuhan hati. Dia tahu, hatiku tidak bercabang, Yusuf berkata. Maka waktu pun aku digoda, nggak ada orang yang lihat. Saya tahu Tuhan lihat. Makanya dia nggak berani sentuh. Saya mau kasih tahu, kalau engkau suka berpura-pura, kepercayaan orang terhadap engkau bisa hancur. Dan ingat baik-baik, kepercayaan dibangun melalui konsistensi. Dan konsistensi butuh waktu. Nah kalau kita butuh waktu, makanya hati-hati dengan yang namanya kepercayaan. Hati-hati dengan sikap pura-pura. Halo, bayangkan kalau begini. Ada atasan kita, dia suka sama kita. Ya kan? Sebenarnya kita ini rajin banget. Cuman hanya karena satu kesalahan, kemudian dia bisa anggap kita, jangan-jangan selama ini apa yang kamu kerjakan bermasalah. Kamu bisa di-tracking ke belakang. Hati-hati, pemulihan kepercayaan selalu butuh waktu. Ya, makanya jangan hianati kepercayaan. Ya, yang pacaran-pacaran, jangan mendua hati, jangan hianati. Jadi kalau kau mengkhianati dia, terus dia tidak mau balik, salahmu. Karena orang butuh waktu untuk pemulihan kepercayaan, bukan hati, kepercayaan. Hatinya mungkin tetap dia suka, tapi dia tidak percaya sama kau. Itu masalahnya. Dan selalu pemulihan kepercayaan membutuhkan waktu. Permintaan maaf itu 5 menit J. Ya, tambah menangis-menangis setengah jam lah. Ya, air mata buaya keluar semua kan, biawak, buaya, ya, yang melata-melata semua keluar semua. Ya, 2,5 jam lah. Gitu ya. Tapi kepercayaan itu butuh konsistensi yang berulang-ulang. Makanya ingat baik-baik ini. Satu kepalsuan itu bisa membuat semua kebaikanmu di masa lalu selalu dipertanyakan. Makanya selalu hati-hati dengan yang namanya pura-pura dan kepercayaan. Sekali lagi, hati-hati dengan itu. Ya. Sekali lagi, kepercayaan itu bicara investasi pembuktian. Dia butuh waktu untuk kemudian bisa pulih. Dan kalau sudah seperti ini, ingat, kita punya yang namanya reputasi dan citra. Firman Tuhan berkata, Amsal 20 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Kenapa reputasi citra dan reputasi itu penting? Ingat gini ya, kenapa Alkitab mengatakan seperti ini? Nama baik lebih berharga. Ini berbicara tentang moral authority. Ya. Citra dan reputasi itu memberikan bobot atau moral authority kepada orang dalam menyampaikan sesuatu. Saya kasih contoh yang paling gampang. Saya adalah sales sampo. Dan saya bilang, pakai sampo ini pasti tumbuh rambutnya. Percaya atau tidak? Pendeta ini. Pendeta. Percaya atau tidak? Kenapa? Oke, enggak usah disebut karena itu menyakiti. Karena dari kehidupan saya tidak mungkin pakai sampo itu, betul atau tidak? Itu namanya moral authority. Makanya Alkitab mengatakan, nama baikmu itu lebih berharga daripada apapun. Karena saat nama baikmu bagus, kamu ngomong apa, orang bisa percaya. Hari-hari ini kepercayaan itu sesuatu yang mahal. Makanya jangan dihancurkan itu kepercayaan. Jangan dihancurkan. Kepercayaan juga berbicara tanggung jawab. Tanggung jawabmu jangan kamu hancurkan. Ya, itu. Makanya orang mendengar perkataan kita, tetapi orang lebih mempercayai kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi, orang dengar perkataan kita. Seperti saya tadi. Promosi sampo. Orang dengar, Kaisar promosi sampo. Tapi saya tidak mau beli. Kenapa? Saya tahu dia. Dia tidak pernah pakai. Dan kalaupun dia pakai, tidak ada kelihatan hasilnya. Betul atau tidak? Makanya hati-hati, ingat. Kepura-puraan juga bisa membentuk karakter. Dan ini yang paling berbahaya. Orang awalnya pura-pura itu, nuraninya bisa menolak. Tapi di pura-pura kedua, nuraninya kemudian mulai berkurang rasa bersalahnya.
Pura-pura yang ketiga mulai lagi berkurang nuraninya. Begitu seterusnya sampai ke 10 kali. Akhirnya apa? Memang prosedurnya begitu. Begitu mi kebiasaannya. Sudah mi yang itu mi saja. Hati-hati, nuraninya mulai tumpul. Dulu melakukan sesuatu yang berpura-pura bisa gelisah. Sekarang biasa sekali mi kayaknya ya sudahlah. Ya, karena terbiasa, maka kita bisa kehilangan kemampuan untuk melihat ketidakjujuran sebagai ketidakjujuran. Karena kalau hati sudah tumpul, hati-hati kita bisa melihat sesuatu yang salah menjadi benar. Itu yang dibilang namanya dikana normalisasi. Hati-hati dengan kata itu kalau itu berbicara tentang kepura-puraan. Ingat, hati nurani itu jarang mati satu kaligus. Ia menjadi tumpul sedikit demi sedikit. Dan itu selalu dimulai dengan kepura-puraan. Makanya jangan jadi orang yang bercabang, yang mengerti, katakan amin. Hati yang bercabang, hati yang gak utuh dalam melakukan sesuatu. Ini berkaitan dengan kepercayaan. Yang ketiga, hati yang bercabang akan membuat ketaatan kita memiliki batas. Atau saya sebutnya dengan pilih-pilih ketaatan. Kita akan sulit mengasihi Tuhan secara utuh. Nah, sebelum saya sampai ke sana, saya mau bayangkan kita begini. Pernah tidak kita mengerjakan sesuatu tapi hati kita nggak ada di sana? Siapa yang di sini pernah waktu kecil lagi asik main PS? Wih Baso, Piko dulu beli sana. Garam bawang merah 5 kilo sama garam kasar. Bawang merah ini. Karena lagi main game, akhirnya pergi, tapi dengan apa? Ngomel-ngomel, tau betul atau tidak? Ngomel-ngomel, semua minta omel-omeli. Biar itu penjualnya kurang tidak tahu apa-apa. Beli kak, bawang apa pak? Terserah bawang apa? Apa yang ada di situ? Akhirnya dipesan bawang merah, belinya bawang putih. Sama garam kasar, garam halus. Tadi pesannya garam kasar karena dia emosi. Terserah garam apa yang ada di situ? Dikasihlah garam halus. Dia enggak bilang. Begitu pulang, ini saya beli. Saya suruh kau beli bawang merah sama garam kasar, bukan bawang putih sama garam halus. Beda kah? Ya beda. Kenapa? Akhirnya apa yang kita kerjakan jadi tidak maksimal. Apa yang kita kerjakan menjadi terbuang. Kenapa? Kita jadi tidak teliti, kita suka ngomel-ngomel, kita nggak sepenuh. Inilah orang yang tidak sepenuh hati mengerjakan sesuatu, asal-asalan. Siapa yang di sini pernah masak beras? Kok ngomel-ngomel? Harusnya kan sampai bersih. Berapa kali bilas biasanya? Berapa? 3. Ini kalau orang ngomel-ngomel, tak 1 kali aja yang penting. Pas orang makan, kenapa bau gabah? Mulai nggak teliti, hati-hati. Orang yang seperti ini, dia pilih-pilih kerjaannya yang enak atau tidak. Outputnya yang dikerjakan akhirnya biasa saja, nggak excellent. Halo, hati-hati. Ini sama. Kalau orang yang tidak utuh hatinya, yang bercabang hatinya, bukan sekedar kurang hasilnya kurang maksimal atau asal-asalan. Tetapi efek selanjutnya adalah kita kemudian mulai pilih-pilih wilayah yang tidak boleh disentuh oleh Tuhan. Kita akan menentukan batas ketaatan kita sendiri. Engkau boleh tetap taat, engkau boleh tetap ke gereja, engkau boleh tetap pelayanan, tapi pelayananmu mulai bersyarat. Engkau mulai taat tapi pilih-pilih waktu. Pokoknya Tuhan, biarlah Sabtu dan Minggu aku datang ke hadirat-Mu. Tapi Senin sampai Jumat, biarlah saya tetap sama pacarku yang beda keyakinan. Ada? Bilang sama kiri kanannya, bukan jikau. Oh iya. Halo? Ada juga. Saya hanya mau melayani kalau saya sempat. Tapi tidak pernah mau sengaja korbankan waktu untuk melayani. Nanti kalau kosong baru mau melayani. Kalau ada kegiatan lain, jangan pelayanan. Ya. Ada orang yang ngomong, Tuhan boleh pimpin hidup saya. Yang penting arahnya sama. Oh iya, ada yang begitu. Mulai pilih-pilih area yang ditaati. Ya. Orang yang seperti ini akan taat kalau selama kepentingan Tuhan
tidak berbenturan dengan sesuatu yang lebih kita sayangi. Matius 6 ayat 24 berkata gini, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua. Ini statement untuk membicarakan tentang mamon. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Saya akan skip bagian ke mamonnya, karena mamon itu bisa kamu ganti dengan apa saja. Pacarmu bisa, meskipun seagama. Bisa kamu ganti dengan itu. Pangkat, jabatan, uang bisa menggantikan itu. Sebut semuanya bisa menggantikan itu. Bahkan orang yang paling kamu kasihi pun itu bisa menggantikan itu. Siapa yang orang paling kasihi? Kita kasih contoh. Siapa? Abraham. Untungnya Abraham. Bukan beruntung sih. Abraham, dia pengen banget punya anak. Dia berdoa sama Tuhan. Sampai umur hampir 100 tahun. 90-100 tahun. Dia belum punya anak. Terus kemudian Tuhan kasih Ishak. Tuhan mau lihat hatinya. Walaupun Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan mau actionnya. Kasih Ishak. Apa yang dilakukan sama Abraham? Dia betul-betul mau kasih Ishak. Itulah kenapa disebut dengan Bapa orang beriman. Kenapa? Karena dia yakin dan percaya. Tuhan yang dia sembah. Dia jadikan prioritas utama dalam hidupnya. Hatinya gak bercabang. Meskipun dia dikasih sesuatu yang paling dia inginkan. Ini Abraham. Ada kebalikannya. Kalau nanti baca dalam Markus 10 ayat 17-22. Berbicara mengenai orang muda yang kaya. Saya mau kasih tahu. Orang muda yang kaya ini bukan orang yang tidak cari Tuhan. Buktinya dia mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dia datang sama Tuhan Yesus. Dia mencari kehidupan yang kekal. Dia bahkan religius, taat sama hukum Taurat. Masalahnya dia menginginkan Yesus, tetapi begitu ketemu Yesus dengan hartanya, dia lebih memilih harta. Karena Yesus ngomong, oh kamu sudah lakukan semuanya. Kalau begitu tinggal satu lagi yang kamu melakukan. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Dengar baik. Tuhan akan tunjukkan bagaimana hatimu dengan cara dia tabrakan kepentinganmu dengan kepentingan dia. Sama seperti orang muda yang kaya ini. Dalam hidupmu coba kamu pikirkan baik-baik. Kapan Tuhan pernah tabrakan keinginanmu dan kehendak dia? Tuhan saya mau ini, tapi Tuhan maunya ini. Tiba-tiba tabrakan, jebret. Apa yang kita ambil keputusan apa? Saya cuma kasih tahu, kalau kamu ambil keputusan memprioritaskan keinginanmu, disitulah kita tahu hati kita bercabang. Hati kita tidak utuh sama Tuhan. Halo, coba pikirkan malam hari ini, kapan Tuhan pernah tabrakan? Jadwal-jadwalmu nongkrong dengan jadwal pelayanan. Jadwal-jadwalmu yang lain dengan jadwal-jadwal yang harusnya untuk Tuhan. Coba pikirkan baik-baik. Kalau kamu sudah ketemu itu dan kamu bilang, oh iya, saya sering kali tidak prioritaskan Tuhan. Nah malam hari ini, engkau diingatkan kembali. Yang mengerti katakan amin. Hatimu harus utuh kepada Tuhan. Bapak Ibu dengar baik. Teman-teman dengar baik. Kalau pola ini terus dipelihara, kamu lebih mementingkan kepentinganmu. Kamu lebih memilih taat yang sebagian. Taat pilih-pilih yang saya katakan tadi. Ingat, engkau akan hidup dalam ilusi seolah-olah kamu itu rohani. Seolah-olah kamu itu taat sama Tuhan sepenuhnya. Padahal kamu tidak. Sama seperti orang kaya ini. Dia hidup dalam ilusi waktu Tuhan kamu tanya, kamu sudah lakukan ini, lakukan itu? Ya, saya sudah lakukan semuanya. Dia hidup dalam ilusi bahwa dia sangat religius. Dia hidup dalam ilusi bahwa dia sangat dekat sama Tuhan. Tapi begitu Tuhan tabrakan, jeder. Tuhan tahu, lu kamu ternyata belum dekat sama Tuhan. Kamu ternyata belum prioritaskan Tuhan. Ya. Orang muda ini menciptakan gambaran dirinya yang saleh dengan standar dia. Tapi hatinya bercabang, hatinya tidak utuh kepada Tuhan. Dan dia, ini yang Yakobus 1 ayat 22. Lihat perhatikan yang baik-baik.
Perhatikan baik-baik yang terakhir. Oh enggak. Sorry. Yakobus 1 ayat 22. Ini. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Halo? Ini yang terjadi. Yang dia tipu pertama dirinya sendiri. Dia pikir dengan dia seperti itu dia bisa. Makanya salah satu bahaya terbesar adalah kita mulai menganggap ketaatan sebagian sebagai ketaatan sepenuhnya. Bisa jadi secara lahiriah kita masih beribadah, masih melayani, masih berdoa. Namun ada area tertentu yang tidak benar-benar kita kasih sama Tuhan. Dan Tuhan sering tabrakan itu dengan kepentingannya. Karena area itu jarang diuji, kita merasa sudah taat sepenuhnya. Makanya gini, kalau suatu saat kepentinganmu berbenturan dengan kepentingan Tuhan, ingat kata-kata firman Tuhan malam hari ini. Latih diri kita untuk kita taat sepenuhnya sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ada seorang anak muda. Sebut saja namanya M. Ya. Boleh sebut Mbeo ya. Boleh sebut Miro gitu ya. Boleh sebut Mojo, Jojo itu maksudnya ya. Sebut boleh ganti nama siapapun itu. M ini sangat dikenal aktif melayani di gereja. Dia selalu hadir dalam berbagai kegiatan. Siap gantikan teman yang berhalangan. Makanya pemimpinnya suka sekali dengan M. Karena dia berpikir, wah dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Suatu hari gereja mengadakan pelayanan sosial. Tapi waktunya bertepatan dengan pekerjaan sampingan M yang bayarannya besar. Jadi ketika dia diminta dibantu, dia nolak karena sudah memiliki pekerjaan. Sang pemimpinnya juga oke, saya mengerti. Tapi ternyata pola ini berlanjut. Beberapa minggu kemudian, ia kembali menolak semua pelayanan karena janji dengan teman, nongkrong, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tadi saya katakan, hati-hati. Hati nuranimu bisa menjadi tumpul. Ya. Beberapa bulan setelahnya, ternyata si pemimpin menawarkan tanggung jawab yang lebih besar. Si M setelah mengetahui bahwa tugasnya butuh banyak waktu dan lain sebagainya, dia berkata kalau sebanyak itu waktunya saya belum bisa. Dalam perjalanan pulang, si M mulai bertanya, mengapa sih saya harus memberikan waktu sebanyak itu? Saya kan sudah melayani, saya kan tetap datang ke gereja, saya kan tetap kalau melakukan semuanya juga. Lalu dia teringat, di awal dulu dia mulai menolak demi pekerjaan tambahan. Dia kemudian menolak yang ini, menolak yang ini. Kemudian dia mengatur jadwalnya, menyesuaikan jadwal dengan Tuhan, dengan jadwalnya sendiri. Ia sadar masalahnya bukan tidak punya waktu, tetapi ia hanya mau berkorban untuk hal-hal yang dianggapnya penting, bukan untuk kepentingan Tuhan. Akhirnya dia sadar bahwa selama ini dia memang tidak meninggalkan aktivitas dengan Tuhan. Dia tidak meninggalkan aktivitasnya yang rohani. Ia tetap beribadah, berdoa, melayani. Namun ternyata Tuhan hanya terima sisa waktu setelah kepentingannya semua terpenuhi. Si M akhirnya mengerti bahwa waktu ia berkata Tuhan hidupku milikmu, sebenarnya maksudnya adalah selama engkau tidak sentuh bagian ini, itu tidak apa-apa. Sama seperti orang kaya, selama kamu tidak sentuh hartaku Tuhan, saya mau melakukan segalanya. M menginginkan Tuhan, tapi dia tidak rela menyerahkan waktu, kenyamanan dan prioritasnya kepada Tuhan. Ini hati yang bercabang. Oh, orang hati bercabang itu tidak selalu ditinggalkan gereja. Dia tetap bisa gereja, dia tetap bisa beribadah, dia tetap bisa melayani. Tapi akan dia menyimpan satu area yang dia tidak mau kasih ke Tuhan. Dan dia sembunyikan itu. Dia bilang, Tuhan semuanya milikmu, kecuali yang ini nih. Inilah orang hatinya bercabang. Dia memilih-milih. Makanya sekali lagi, malam hari ini, coba ingat kembali. Refleksi kembali hati kita. Bagian atau area apa yang saat itu seringkali Tuhan tabrakkan kepentingannya dengan kepentingan kita. Mungkin area itulah yang bermasalah yang harus kita serahkan sama Tuhan. Supaya Tuhan bilang, oke, hatimu utuh kepadaku. Pemain musik saya panggil maju ke depan, pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya Tuhan bukan hanya lihat apa yang sedang kamu kerjakan. Tetapi dengan hati apa kita mengerjakannya.
Apakah utuh atau bercabang? Ingat, hati yang bercabang membuat kita mudah berubah, membuat kita mudah pura-pura, membatasi ketaatan kita sama Tuhan. Kita berkata, Tuhanlah, Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita, tapi diam-diam ada bagian tertentu yang kita bilang sama Tuhan, Tuhan jangan yang ini. Makanya coba malam hari ini periksa hati kita. Periksa hati kita lagi. Apakah hati kita bercabang atau tidak? Periksa, apakah saya orang yang sama ketika dilihat dan tidak dilihat? Apakah saya tetap memilih benar ketika semua orang memilih salah? Apakah saya tetap taat ketika ketaatan itu menuntut sesuatu yang harus saya korbankan? Efesus 6 mengingatkan, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan bekerja dengan hati yang terbagi. Jangan melayani dengan hati yang tersisa. Berikan kepada Tuhan hati yang utuh untuk Dia yang mengerti, katakan amin. Bapak Ibu dengar baik. Tuhan tidak hanya menginginkan apa yang ada di tangan kita. Tuhan juga menginginkan keutuhan hati yang ada di dalamnya saat kita mengerjakannya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, terakhir. Dari ayat yang kita baca. Ayat 8 dikatakan begini. Kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saya mau kasih tahu. Kalau ia sudah melakukan yang baik dengan sepenuh hati, Tuhan kita bukan Tuhan yang anti dengan upah. Tuhan kita itu Tuhan yang mengerti apa yang menjadi bagian kita saat kita sudah mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati. Mungkin orang yang kamu layani, mungkin bos pun tidak mengerti itu. Tapi firman Tuhan yang ya dan amin berkata, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Pintumu yang di situ boleh tertutup, tapi Tuhan bisa bukakan pintu yang lain. Pertanyaannya, kamu kasih utuh nggak di situ? Kamu boleh nggak diangkat sama Dia? Tapi akan ada waktunya Tuhan yang mengangkat dan tidak akan sanggup yang menutupnya. Tidak akan sanggup orang menurunkan. Utuh enggak? Kita kerjakan. Sekali lagi, wah saya enggak apa-apa dibilangi. Teologi kemakmuran. Enggak, saya enggak ngajarkan kemakmuran di sini. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, setiap orang yang sudah berbuat baik, dia akan menerima balasannya dari Tuhan. Makanya dengar baik malam hari ini. Apapun yang kau kerjakan di tempat kerjamu, di tempat kuliahmu, bapak ibu rumah tangga, kerjakan dengan hati yang utuh, yang mengerti katakan amin. Kerjakan dengan hati yang tidak bercabang. Karena firman Tuhan berkata, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Selama hidupku. Yes. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari nyanyikan pujian ini sama-sama dari awal. Kau Bapa yang mengasihiku, yang selalu memulihkanmu, hati yang baru kau berikan, untukku dapat melihat
menyerahkan hatimu utuh pada Tuhan. Dalam Hidup kami ya Tuhan. kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Amin. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Angkat hatimu, sama-sama katakan. Segala dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Yang ku pandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Mari sama-sama katakan. Bapa dan Rajaku. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Bapa di sorga, kami malam hari ini belajar banyak mengenai kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau juga berbicara kepada setiap kami. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu akan dimateraikan dalam hati kami. Dan biarlah kami bukan hanya memelihara, bukan hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Ajar terus kami Tuhan untuk memiliki hati yang utuh, hati yang tulus hati sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, saya sungguh yakin dan percaya setiap kita yang hadir pada malam hari ini diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan sekali boleh lambaikan tanganmu saudara. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Di depan kursi jemaat sekalian tersedia 2 amplop persembahan. Untuk amplop persembahan yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori. Dan untuk minggu yang kedua ini akan, amplop kedua akan dipergunakan untuk persembahan diakonia. Sebelum kita memberikan persembahan, sekali lagi dengan hati kita mau sama-sama satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang boleh hadir bagi setiap kami pada malam hari ini. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan korban syukur persembahan kami, limpah terima kasih kami. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami, selalu memberkati kami. Kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi, mari sama-sama kita katakan. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru kini hanya untukmu.
begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Yang percaya katakan, Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. naikin kembali. Sama-sama. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Terus berkata persembahan kita pada malam hari ini, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan kepada tim multimedia yang melayani. Dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silahkan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993
111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang diberkati melalui ibadah kita, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Mewakili seluruh jemaat di tempat ini yang menerima kebenaran firman Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Pastor Ezra Dwi Epi Putra yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Dan mewakili Ibu Gembala serta Wakil Gembala di tempat ini, saya mengucapkan selamat datang untuk kita semua. Untuk kita semua warga-warga Goal CC, jemaat-jemaat sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami sangat terbuka apabila jemaat sekalian mau datang beribadah di tempat ini. Tadi sebelum kita naik ke atas gereja, kita sudah dibagikan form selamat datang, dan bagi jemaat sekalian yang baru pertama kali datang, boleh diisi formnya dan setelah ibadah ini boleh kembali diserahkan kepada teman-teman ASER. Kemudian buat jemaat sekalian juga yang punya kerinduan untuk melayani di tempat ini, kita punya banyak sekali pos-pos pelayanan. Ada F&B, ada teman-teman PAW, ada ASER, multimedia, live streaming, desain, PDD, dan lain sebagainya. Jadi apabila jemaat sekalian punya talenta dan ingin dikembalikan kepada Tuhan, melayani di tempat ini, silakan scan barcode kecil yang ada di depan Bapak Ibu jemaat sekalian, teman-teman sekalian, dan nantinya dalam waktu dekat akan dihubungi oleh teman-teman pastoral untuk mengikuti jadwal pertemuan pra pelayan. Informasi berikutnya terkait dengan Natal, saya juga menginfokan bahwa sebentar di bawah ada teman-teman panitia Natal yang mengusahakan dimsum yang bisa kita beli untuk mendukung pelayanan Natal kita nanti di bulan Desember dengan harga 30.000. Kemudian saya juga menginfokan kepada jemaat sekalian yang mungkin sudah menuliskan janji imannya setelah kita selesai ibadah, boleh dikembalikan kepada teman-teman ASER. Ada kotak khusus yang sudah disediakan oleh teman-teman pelayan. Dan bagi jemaat sekalian yang berkerinduan dan berbeban berat untuk menaruh sebagian apa yang sudah Tuhan titipkan melalui kehidupan kita untuk mendukung pelayanan Natal kita, boleh diambil form janji imannya, dan nanti minggu berikutnya atau sebentar boleh dikembalikan kepada teman-teman ASER yang bertugas. Dan juga saya menginfokan bahwa untuk teman-teman sekalian, jangan langsung pulang sebentar, boleh kita melipir ke kiri, kita masuk ke pastori, teman-teman F&B yang sudah menyiapkan makanan yang enak untuk kita semua. Jadi setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita kenyang secara rohani, kita juga kenyang secara jasmani. Amin. Ada amin? Amin. Demikian pengumuman tambahan kita. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini sekali lagi dengan kasih Kristus. Jemaat Tuhan semua bangkit berdiri. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name.
jiwaku. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Oh, I worship You. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur untuk berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih melayakan kami berkumpul di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa ajaib dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami bawa doa-doa kami ke hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah kasih Kristus terus menyertai kami pada malam hari ini Tuhan. Ketika kami berada di tempat ini untuk beribadah, untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan turun dalam kehidupan kami. Biarlah kasih Tuhan turun dalam kehidupan kami. Sehingga sukacita Tuhan itu selalu menyertai dalam kehidupan kami. Sehingga kami yang hadir pada malam hari ini merasakan kasih yang luar biasa daripada Kristus. Karena kami yakin dan percaya ketika kami menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, kuasa itu akan turun dalam kehidupan kami. Kuasa yang melepaskan, membebaskan segala belenggu dosa dalam kehidupan kami. Sehingga kami keluar dari tempat ini merasakan sesuatu yang luar biasa. Sehingga kami bisa berjalan dalam kebenaran Kristus dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Allah terus menyertai kehidupan hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu Engkau bawa Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan hamba-Mu. Engkau nyatakan terus isi hati-Mu melalui kehidupan hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman yang keluar dari bibir dan mulut hamba-Mu, biarlah itu semuanya berasal daripada Tuhan. Dan kami yang mendengarkannya, kami bisa merasakan itu dan kami akan berjalan sesuai kebenaran itu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk setiap pelayan-Mu Tuhan yang melayani di pada malam hari ini. Apapun bidang pelayanan mereka Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati. Sehingga kami yakin dan percaya ketika kami semua melayani Engkau, kami percaya kami bukan melayani diri kami sendiri, tapi kami melayani Raja di atas segala Raja yang hidup dalam kehidupan kami. Kami melayani pemilik hidup kami dan kami yakin dan percaya Tuhan, karena hati kami Tuhan adalah hati yang mau melayani. Kami ada di tempat ini Tuhan semata-mata karena mau menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan yang menyaksikan secara online. Engkau juga memberkati Tuhan. Apa yang kami terima pada malam hari ini Tuhan daripada Engkau, Engkau juga terus kerjakan bagi mereka yang menyaksikannya secara online. Biarlah Roh Kudus Allah terus bekerja dalam kehidupan kami semua jemaat-Mu. Sehingga kami akan percaya Tuhan, kami berjalan dalam ketepatan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami juga berdoa ke dalam Tuhan kasih karunia-Mu buat setiap jemaat-Mu yang tidak sempat hadir pada malam hari ini. Apapun problem, pergumulan mereka Tuhan Yesus, Engkau datang menilik hati dan pikiran mereka Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan, Engkau datang menyembuhkan dalam hidup mereka. Sebab kami akan percaya Engkau sebagai penyembuh hadir dalam hidup mereka. Menyembuhkan setiap bagian yang sakit dalam tubuh mereka. Sehingga tepat pada waktu-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka akan datang ke tempat ini berkumpul bersama-sama dengan kami untuk memuliakan Tuhan Raja di atas segala Raja. Yang sibuk dengan pekerjaannya Tuhan, bahkan yang bermalas-malasan, Engkau juga hadir dalam kehidupan mereka. Engkau buka mata rohani mereka Tuhan, tilik hati mereka Tuhan, sehingga ketika mereka melihat Engkau, ketika mereka merasakan Engkau, mereka akan kembali kepada Engkau dan menjadikan Engkau prioritas utama dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu buat Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Dalam masa tuanya Engkau terus memberkati. Damai sukacita Tuhan Engkau nyatakan terus dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus Allah terus menyertai langkah setiap kehidupannya. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pastor Estra beserta dan keluarganya. Engkau terus memberkati Tuhan Yesus. Sehingga kami yakin dan percaya
Pastor Esra beserta dengan keluarga bisa menjadi dampak bagi kami semua, bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami akan percaya kasih Kristus, anugerah Tuhan yang luar biasa itu menyertai dalam kehidupan hamba-Mu. Berkat rohani Yesus terus Kau limpahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Bahwa hamba masuk kepada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan hamba-Mu. Kami juga berdoa buat Pastor Peter bersama dengan keluarga. Engkau juga memberkati Tuhan setiap pelayanan dimanapun Engkau tempatkan Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati sehingga melalui pelayanannya Tuhan Yesus banyak orang diberkati dan banyak orang bisa merasakan kasih Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya hatinya Tuhan hanya ditaruh sepenuhnya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat di mana Tuhan Yesus untuk gereja-gereja kami di sekitar kami. Engkau juga memberkati Tuhan Yesus, terutama gereja Toraja, GMS, gereja Kibait, apapun bentuknya Tuhan Yesus, didominasi gereja kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang bekerja dalam kehidupan setiap gereja-gereja-Mu. Sehingga kami bisa satu hati Tuhan Yesus untuk meninggikan Yesus dalam kehidupan kami semua. Bahkan setiap gereja-gereja Tuhan di luar sana bisa menjadi dampak buat orang di sekitarnya Tuhan Yesus. Kami akan percaya anugerah, bahkan rencana Tuhan Yesus Engkau sementara bekerjakan bagi setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Buat gereja kami di tempat ini juga Engkau memberkati, sehingga setiap jiwa-jiwa yang hadir bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Gereja kami bisa menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami akan percaya melalui tempat ini Tuhan, nama-Mu saja ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu buat bangsa dan negara kami. Engkau Roh Kudus Allah terus bekerja bagi bangsa dan negara kami. Terkhususnya Tuhan Yesus buat kota kami Makassar ini. Biarlah damai sukacita Tuhan menyertai kota kami ini Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan menyertai kota kami ini Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya kami akan melihat tuaian jiwa-jiwa akan terjadi di kota Makassar ini Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat Tuhan Yesus, nama-Mu saja yang ditinggikan dimuliakan di kota kami ini Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin dari pusat hingga pelosok-pelosok daerah. Engkau juga memberkati mereka. Mereka adalah orang-orang yang Kau pilih, Kau tetapkan untuk memimpin kota dan bangsa kami. Biarlah anugerah keselamatan juga turun dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil untuk memajukan kota dan bangsa kami ini Tuhan, biarlah semuanya itu berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam di NTT Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka. Berikan pengharapan, berikan damai, berikan sukacita serta kekuatan yang daripada Engkau. Sehingga kasih-Mu menyertai hidup mereka. Dan kami akan percaya Tuhan, mereka akan melihat di balik setiap musibah bencana yang terjadi, ada rencana Tuhan yang sementara dikerjakan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka, buat di sekitaran kami Tuhan, daerah-daerah yang terkena bencana seperti kebakaran Tuhan Yesus. Pelosok-pelosok daerah bahkan di Kalimantan juga Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan Yesus. Mereka yang terkena dampaknya, Engkau memberikan damai-Mu. Shalom Tuhan turun dalam hidup mereka. Sehingga bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Mata mereka akan melihat bahwa di balik setiap bencana ini ada rencana Tuhan yang sementara dikerjakan bagi kehidupan mereka. Ada kehendak Tuhan yang sementara dikerjakan dalam kehidupan mereka. Dan mereka akan kembali berbalik kepada Engkau, menyatakan Yesus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa-doa kami ke hadapan-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan Yesus. Indah ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu pada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu malam hari ini pulanglah, jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu.
Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, terus memberkati, dan silakan mengambil satu teduh sejenak.